berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan ciptakan. Kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun kami masih ada di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah hari ini kami mau merayakan Paskah bersama-sama. Kami percaya hadirat Tuhan turun buat kami. Kami bisa merasakan Kau hadir, menjamah kehidupan kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami kebahagiaan, ketenangan, damai sejahtera-Mu melimpah di dalam kami. Kami mau belajar sesuatu Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan menuntun setiap kehidupan kami kepada kebenaran-Mu. Apa yang Tuhan mau sampaikan, biarlah kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat hari ini. Kami mau serahkan acara Paskah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Oke adik-adik semua, mari sama-sama kita beribadah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kasih-Mu di setiap waktu. Oleh darah-Mu yang tercurah, basuh dosa dan kuduskan-Ku. Kau yang selamatkan-Ku, kisah cinta-Mu di kayu salib, kekal untuk selamanya. Karya tebusan-Mu nyata bagiku, tiada seperti-Mu, Yesus, Tuhan penebus. Dalam kelemahanku, kesetiaan-Mu yang menguatkanku. Kau yang telah nyatakan bukti kasih-Mu di setiap waktu. Oleh darah-Mu yang tercurah, basuh dosa dan kuduskan-Ku. Kau yang selamatkan-Ku, kisah cinta-Mu di kayu salib, kekal untuk selamanya. Karya tebusan-Mu nyata bagiku, tiada seperti-Mu, Yesus, Tuhan penebusku. Kau yang selamatkan-Ku, kisah cinta-Mu di kayu salib, kekal untuk selamanya. Karya tebusan-Mu nyata bagiku, tiada seperti-Mu, Yesus, Tuhan penebusku. Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, salibkan Yesus.
Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Orang itu dipaksa untuk memikul salib Yesus, dan sampailah mereka di situ, di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut karena mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat
untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas pengorbananmu, atas kematianmu di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hari ini, aku tidak mau menyia-nyiakan semua pengorbanan dan kasih-Mu untukku. Aku berjanji akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Ini imanku. Inilah aku. Amin. Nah, adik-adik udah lihat kan tadi? Tuh. Tadi apa yang dilakukan Bona? Iya, dia sedang berdoa. Dia berdoa karena dia mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuh, tadi dengar gak doanya Bona? Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sudah angkat dosa kita. Dosa apa? Dosa cengeng kita, nakal kita, marah-marah kita, semuanya sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Di mana? Iya, di atas kayu salib. Makanya sekarang kita bisa berdiri tegak dan kita bisa berkata bahwa kita ini adalah anak-anak yang berbahagia. Kenapa ya? Iya benar, karena ada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sempurna. Jadi sekarang siapa yang berbahagia karena sudah ditebus Tuhan? Wah, bukan hanya Bona saja ya, kita semua sudah ditebus Tuhan. Ayo, semuanya yang berbahagia bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Aku bahagia, aku bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Wah, kita bersyukur ya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ayo, lebih semangat lagi. Kita memuji Tuhan. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat marahku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Wah, siapa yang berbahagia? Wah, semuanya berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo, lebih semangat. Aku bahagia. Aku bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Karena Tuhan Yesus angkat marahku. Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Ya, udah nyanyi aku bahagia. Penuh semangat pasti adik-adik.
Kita pasti bahagia dong, senang karena dosa kita sudah ditebus. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus mau susah-susah nebus dosa kita? Tuhan Yesus mau sampai mati di kayu salib, menebus dosa kita adik-adik. Karena apa? Hah? Iya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi mama papa adik-adik di rumah. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi Cici Koko Life Kids. Tuhan Yesus sangat mengasihi seluruh manusia sehingga dia rela mati untuk kita, menembus dosa kita. Dan Tuhan namakan kita kesayangannya. Luar biasa ya. Kita mau nyanyi satu pujian lagi. Tetap bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut sayangnya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku di dalam duka, cintanya padaku untuk selamanya. Iya, Tuhan sangat mengasihi kita adik-adik. Kita makanya beruntung banget punya Allah yang luar biasa mengasihi kita. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Ya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut sayangnya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku di dalam duka, cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut apa? Kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasihnya gak pernah berubah. Walaupun kadang kita adik-adik masih suka nakal enggak? Masih suka ngeluar sama papa enggak? Iya, kadang kita suka nakal-nakal ya, suka mengecewakan hati Tuhan mungkin. Tapi kasihnya gak pernah berubah dalam kehidupan kita adik-adik. Kita bersyukur ya punya Allah yang penuh kasih. Makanya kita juga harus jadi anak-anak yang penuh kasih. Nah, coba kita sekarang kita lihat lagi yuk, gimana sih keseharian si Bona? Penasaran nggak? Yuk kita saksiin bareng-bareng ya. Halo, ihu, ada uang nih, ambil aku dong. Wow. Bona, itu uang kamu, itu milik kamu, kan gak
sudah ada yang punya. Lihat. Bukan, itu bukan uangmu. Jangan ambil apa yang bukan milikmu. Itu namanya mencuri. Aih, bukan mencuri atuh. Ini mah namanya nemu. Udah, berkat jangan ditolak. Ente baik atuh. Apa kata dunia? Ingat Bona, kamu anak Tuhan Yesus. Jangan sama dengan dunia. Jangan didengar. Ambil. Ayo atuh ambil, Bona. Ayo. Ih, ayo. Tidak, aku anak Tuhan Yesus. Ini namanya mencuri. Tuhan Yesus tidak suka. Bye. Wah, udah siap nih pahlawan-pahlawan iman kita. Wah, kalau udah siap berdiri. Ayo, siap-siap. Kita mau lawan si iblis dengan iman kita. Oke? Jalan yang tegak dan bersiap. Siapkan senjata iman kita. Kita lawan si iblis. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Ku kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Aku terus maju pantang mundur. Ku kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Wah, lihat tuh, iblisnya udah kabur. Makanya kita harus lebih beriman lagi. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Ku kanan kiri iblis musuhku. Siap-siap, ku tembak dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Ku kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Wah, hebat sekali nih pahlawan-pahlawan iman kita. Siap. Wah, hebat. Nah, adik-adik bisa lihat kan? Keputusan kita saat memuji Tuhan bisa dibuktikan waktu saat kapan? Bisa waktu kapan aja dari apa yang sudah kita perbuat di dalam sehari-hari nih, dari bangun tidur, makan, sekolah, di rumah, teman-teman gereja, pokoknya di seluruh kehidupan kita. Nah, sama nih seperti baju yang Kak Eca pakai nih. Bisa baca nggak nih? I can see your faith. Macam si Bona tadi tuh. Keren kan? Lihat tuh, orang lain bisa lihat Tuhan Yesus yang hidup melalui kehidupan siapa? Kehidupan kita, melalui kehidupan Bona. Nah, makanya mulai sekarang, ayo kita mulai belajar memuji Tuhan melalui tubuh kita. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki kita. Semuanya untuk memuji nama Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku
Coba ada kejadian apa lagi sama si Bona nih? Yuk kita saksiin bareng-bareng yuk. Hey guys, kalian sudah belajar belum buat ulangan matematika besok? Sudah, tapi gak ngerti nih. Aduh, gimana dong? Sama, aku tidak mengerti. Sudah belajar terus, masih tidak mengerti. Bagaimana ini? Tenang, kita kan besok ulangannya nggak online. Disuruh kerjain sendiri di rumah masing-masing. Jadi nggak ada yang awasin. Kita kerja sama aja. Gimana? Maksudmu kita nyontek gitu? Bukan Lulu, kita itu kerja sama. Bukannya nyontek. Aku setuju. Ayo bantu aku. Aku butuh kalian teman-teman. Ya udah deh. Aku ikut kalian. Bona, kamu bagaimana? Maaf teman-teman, aku tidak ikut. Mau kalian sebut itu kerjasama ataupun nyontek, itu sama-sama dilarang saat ulangan. Hormati gurumu dan hormati Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kita. Cerminkan anak Tuhan Yesus baik dilihat ataupun tidak ada yang melihat. Karena itu cara kita membalas cintanya Tuhan kepada kita. Selamat belajar semuanya. Bye. Aku gak jadi ikut ah. Bener kata Bona, itu dosa. Iya ya, lebih baik aku belajar lagi aja deh. Bye. Loh, kok aku ditinggal sendiri? Gimana dong? Wah, keren banget sih Bona ya. Nggak cuma dia melakukan firman Tuhan untuk dirinya sendiri, tapi dia juga ngajarin teman-temannya loh ya, bahwa nyontek itu nggak bener, nggak boleh, itu curang, Tuhan nggak suka. Ya, jangankan Tuhan, mama papa aja nggak suka. Ibu guru, bapak guru di sekolah juga nggak suka kalau kita nyontek ya. Apalagi bapak kita yang di surga. Wah, coba kita perlu nih meneladani si Bona. Nggak cuma nyimpen nih kasih Tuhan di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Jadi anak-anak terang sendiri gitu. Tapi dia mau memancarkan terangnya, memancarkan kasih Tuhan sama teman-temannya juga. Jadi teman-temannya juga ikut sama dia, ikut takut akan Tuhan dan percaya sama Tuhan. Ya, kita mau ya adik-adik bahwa keselamatan yang Tuhan kasih untuk kita gak kita simpan sendiri aja, tapi kita mau bagikan, kita mau ceritakan untuk teman-teman kita, untuk orang-orang yang dekat di hati kita. Jadi makin banyak orang yang menerima keselamatan dari Tuhan, membawa orang-orang jadi percaya kepada Tuhan. Seperti tugas yang Tuhan kasih sama kita, menjadi penjala manusia. Dengar suara Yesus yang memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus yang memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan
Tuhan yang penuh dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bawa jiwa-jiwa untuk percaya sama Tuhan kayak si Bona tadi ya adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengar pesan firman Tuhan dari Kak Edo. Hai adik-adik Live Kids Bethlehem, apa kabar? Kita bertemu lagi bersama Kak Edu dari Hops Puppet and Friends. Aduh, kita sudah lama banget ya nggak ketemu, tapi nggak apa-apa. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, kita bisa bertemu secara online. Bagaimana? Tadi sudah melihat belum cerita tentang Bona? Bona anak yang baik adik-adik. Lihat, dia menerima Tuhan. Dia cinta sama Tuhan Yesus. Dia bilang dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Tetapi nggak hanya bilang aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus karena kasihnya Tuhan yang luar biasa, aku cinta sama Tuhan Yesus, tapi masih bohong, tapi masih menyontek, tapi masih mencuri, tapi masih nakal. Itu sama juga mengucapkan iman tapi tanpa perbuatan. Seperti ada tertulis di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau hanya di mulut gak bisa jadi apa-apa adik-adik. Tidak ada yang bisa melihat imanmu kalau hanya di mulut saja. Seperti mereka bertiga. Kayak dikenalkan ya, ini ada teman-teman. Ini ada teman, ini namanya si Lola. Lalu yang ini namanya si Lolo. Dan yang ini temennya Bona, namanya Bono. Ada Lola, ada Lolo, ada Bono. Mereka hari ini sama dengan Bona. Dia mengingat cinta Tuhan. Dia menaruh Tuhan Yesus di dalam hatinya. Di dalam hidupnya ada apa nih adik-adik tuh? Ada Tuhan Yesus. Dia Tuhan, aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Kata Lolo juga, aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Begitupun juga dengan Bono. Bono bilang, aku mau menjadikan Tuhan Yesus tinggal di dalam hatiku selamanya. Wah, tepuk tangan dulu adik-adik. Hebat ya buat mereka bertiga. Wah, dan pada saat mereka bilang itu, Tuhan Yesus bilang, oh baiklah kalau begitu. Tuhan datang ke dalam hidupnya. Tuhan Yesus datang ke dalam hidupnya. Tuhan Yesus tinggal dalam hidupnya. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan mereka menjadi lahir baru. Tepuk tangan sekali lagi. Yeay. Tapi adik-adik, kalau yang mereka katakan adalah iman, apa tadi? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Lihat apa yang dilakukan sama Lola saat dia bilang, Tuhan aku mencintai Tuhan. Tetapi sama temennya, loh kok mana? Gak bisa dirasakan. Lihat, airnya hilang. Air dari Tuhan Yesusnya hilang. Semua kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus tidak tampak dari Lola. Lihat, dia suka nakal. Jadi dia bilang, mana? Aku gak kenal Tuhan Yesus dari kamu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitupun juga Lolo. Dia bilang, Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Tuhan sudah hadir dalam hidupnya, tapi masih suka bohong, masih suka nyontek. Gak bisa dinikmati, gak ada hasilnya. Tapi beda dengan Bono, temannya Bona. Dia bilang, Tuhan aku mencintai Engkau, aku sayang sama Engkau Tuhan Yesus. Tetapi saat ada uang sendiri seperti kayak tadi Bona, dia gak mau mencuri. Dia ajarkan, jangan mencuri. Dia bilang, jangan menyontek. Lihat, apa yang dia katakan, dia bagikan, dan dia berguna. Iman
tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi biarlah semua orang melihat imanmu, bahwa kamu cinta sama Tuhan. Dan Tuhan melihat itu, diisi terus kebaikannya, sehingga imanmu bisa dinikmati oleh orang banyak, bisa dilihat oleh orang banyak. Dan yang pasti, menyegarkan orang banyak. Belajar adik-adik hari ini gak hanya di mulut. Iman tanpa perbuatan adalah mati, tetapi iman dengan perbuatan adalah terang dan sukacita yang besar. Hari ini kita tidak hanya bilang aku menerima Tuhan, tetapi aku mau melakukan perintahnya. Iman yang ada di dalam hatimu dilihat oleh orang banyak dan menjadi terang, sehingga semua orang bisa melihat imanmu. Iman percaya dan bisa melihat dari hatimu ada Tuhan Yesus dan sungguh. Adik-adik, hari ini kita belajar banyak hal, bahwa kita tidak hanya bilang kita cinta Tuhan Yesus, tapi kita juga melakukan perintah Tuhan Yesus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan begitu, Kak Edu? Betul sekali, Mei. Iya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, selain kita bilang kita cinta sama Tuhan Yesus, undang Tuhan Yesus hadir dalam hatimu, tapi juga kita harus melakukan semua perintahnya. Selalu menjadi anak baik. Bye! Life Kids Bethlehem! See ya! Dah! Biasa ya, apa yang sudah kalian dengar tadi, firman yang disampaikan oleh Kak Edu, pastinya membawa sesuatu hal yang baik yang untuk kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Adik-adik, supaya kalian ingat terus dengan firman Tuhan ya, kita hari ini mau belajar ayat hafalan. Nah, teman kalian nanti akan memandu untuk membacakan ayat hafalan. Cici mau kalian juga di rumah masing-masing bisa menghafalkan ayat ini berulang-ulang, disimpan di dalam hati. Waktu kalian sudah ingat dan simpan dalam hati, biar kebenaran firman Tuhan itu bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk sama-sama kita belajar ayat hafalan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tumbuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Siapa yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, angkat tangannya. Iya, siapa yang mau sungguh-sungguh seperti Bona lakukan, di mana dia mau untuk hidup taat dan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan, bukan cuma sekedar menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, tetapi bagaimana Bona hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dia benar-benar mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupannya. Yuk, sekarang Cici mau nanya nih, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kalian dengar hari ini, siapa di antara kalian yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangannya, Cici mau lihat. Nah, untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, nanti Cici akan berdoa untuk kalian, supaya kalian terbuka, menerima Yesus, membuka hati kalian, mengundang Yesus sebagai Raja atas kehidupan kalian. Yang kedua,
Siapa di antara kalian setelah mendengarkan firman Tuhan, kalian mau berkomitmen di hadapan Tuhan? Tuhan, aku bukan hanya menjadi Kristen, aku bukan menjadi anak Tuhan yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan kebenaran firman, sehingga hidupku menjadi berkat, hidupku menghasilkan buah, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanku. Siapa? Ayo angkat tangannya. Iya, yuk sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk meresponi setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Nanti Cici akan berdoa untuk kalian yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalian yang berkomitmen untuk hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu pula dalam kehidupan kita boleh beriman, tapi kita pun harus hidup taat akan kebenaran firman Tuhan. Di setiap waktu ku memerlukanmu, hanya Kau Tuhan penolongku. Ku tak akan mampu lalui tanpamu. Hanya Kau Tuhan harapanku. Yesus, ku percaya padamu. Takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Di setiap waktu ku memerlukanmu, hanya Engkau Tuhan penolongku. Ku tak akan mampu lalui tanpamu. Hanya Kau Tuhan harapanku. Yesus, ku percaya padamu. Takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kematian-Mu di atas kayu salib yang menebus setiap dosa kami anak-anak-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, Engkau masuk di dalam kehidupan mereka, menjadi Raja atas kehidupan mereka, sehingga hidup mereka benar-benar diubahkan di dalam Tuhan, dan hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Engkau yang mengampuni setiap dosa mereka, Engkau mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami, sebab kami percaya karena kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau menebus setiap dosa-dosa kami. Saat
ini hamba juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, mereka yang mau berkomitmen, berjanji untuk benar-benar hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab iman percaya kami tanpa kami lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang kami kerjakan, itu sungguh-sungguh tidak berkenan dan tidak ada artinya. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu mau berjanji hidup sungguh-sungguh dengan iman percaya kami yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Kami mau hidup sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan, taat dan dengar-dengaran untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memampukan setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, sebab bukan dengan kuat dan gagah kami mampu melakukan hidup di dalam kebenaran. Tetapi Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini terus tertanam di dalam kehidupan kami, termeterai dalam hati kami, sehingga kami benar-benar kehidupan kami diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa juga follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. Stay healthy and God bless you. Hai adik-adik Live Kids, kembali lagi bersama dengan Cienima di Live Kids Info. Hari ini Cici mau membagikan beberapa info. Info yang pertama adalah The Living Word Kids akan hadir kembali di hari Kamis jam 10 pagi. Pastikan adik-adik mengikuti The Living Word Kids di YouTube channel Live Kids. Info yang kedua adalah adik-adik akan mengikuti ibadah online hari Minggu seperti biasanya. Untuk kelas bayi, balita, dan kanak-kanak mengikuti ibadah di jam 8 pagi, untuk kelas pertama di jam 8.30 pagi, dan kelas media di jam 11 siang. Pastikan adik-adik mengikuti ibadah online hari Minggu sesuai dengan level kelas masing-masing. Info yang ketiga adalah bagi adik-adik yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, sangat bisa silakan menghubungi nomor di bawah ini. Dan info yang keempat, dalam rangka memperingati Hari Paskah, Cici akan memberikan challenge untuk adik-adik semua. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya adalah adik-adik bisa membuat kreativitas dengan bahan dasar telur. Nah, seperti apa sih contoh dari kreativitas dengan bahan dasar telur? Kita lihat Cici dan Koko Live Kids yang sudah membuat kreativitas ini. Seperti ini. Udah lihat kan contoh dari kreativitas dengan bahan dasar telur. Jadi adik-adik jangan mau kalah dengan Cici dan Koko Live Kids-nya ya. Ayo segera mulai cari idenya dan kemudian
kemudian buat kreativitasnya dengan bahan dasar telur. Adik-adik bisa ambil foto dari kreativitas yang sudah dibuat dan diposting di sosial media pribadi atau sosial media papa dan mama. Dan jangan lupa mention dan tag sosial media dari Love Kids. Oke? Paling lambat dikumpulkan di hari Minggu tanggal 11 April jam 6 sore. Dan pengumuman pemenang akan diumumkan di ibadah Minggu tanggal 18 April. Oke? Pastikan adik-adik ikuti challenge ini, karena bisa jadi kamu pemenangnya. Sekian dari Love Kids Info. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Oke? God bless you. Happy Sunday. Happy Easter. Ya, kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengikuti setiap acara Paskah hari ini. Cici percaya kita semuanya pasti diberkati dan memberikan kekuatan baru dan mengingatkan kembali iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa disertai dengan ketaatan adalah sia-sia. Oleh karena itu, mari kita akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab melalui ketaatan kita, maka hidup kita semakin menghasilkan buah dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Yuk, sekarang kita akan tutup ibadah kita, acara Paskah hari ini. Cici akan berdoa untuk kalian semuanya. Tuhan memberkati kehidupan kalian, masa depan kalian, sehingga kehidupan kalian benar-benar akan diberkati Tuhan dan hidup kalian akan menghasilkan buah dalam kehidupan kalian. Yuk, kita akan tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini di penghujung acara Paskah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sudah mengikuti setiap rangkaian acara. Biarlah Tuhan Engkau hadir, Engkau menjamah kehidupan mereka sehingga kehidupan mereka terus diubahkan di dalam Tuhan. Hamba berdoa memberkati kehidupan mereka. Hamba berdoa memberkati masa depan mereka, sekolah mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang begitu luar biasa. Mereka menjadi anak yang pintar. Mereka akan menjadi kebanggaan-Mu, bahkan menjadi kebanggaan orang tua mereka. Sebab kami percaya masa depan itu sungguh ada di dalam tangan-Mu. Engkau menyediakan semuanya yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun latar belakang mereka, kami percaya bahwa jaminan kehidupan mereka benar-benar ada di dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa Tuhan, beri kesehatan, beri kekuatan, kepintaran, perlindungan yang daripada Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percayakan seluruh kehidupan anak-Mu ini, biarlah melalui kehidupan mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan juga orang tua mereka masing-masing. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat mereka berhasil. Dan apabila ada di antara mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan pun akan bukakan jalan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.